Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Tim Best Project kelas C 2025 akan mempresentasikan materi dari jurnal dengan judul Kerusakan Vegetasi Akibat Pembakaran Hutan Lindung Rainawe untuk Pembukaan Lahan Baru di Wilayah Kabupaten Malaka. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya dan saya sendiri, Citra Juliana dengan NIM 25567 KT 11324 sebagai ketua kelompok. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri, saya Karissa Sediarzabina dengan NIM 2556446 KT 11252. Perkenalkan, saya Kori Angelika Batubara dengan NIM 255561647 KT 11226. Perkenalkan, saya Desiva Nur Alifa dengan NIM 255600535 KT 11184. Perkenalkan, saya Disma Fitra Maihanisha dengan NIM 255645598 KT 11254. Perkenalkan, nama saya Berlina Meredesiva dengan NIM 255567140 KT 11322. Perkenalkan, saya Dahlia Hanifah Adnani dengan NIM 255679337 KT 11344. Nama saya Aura Putri Martika dengan NIM 255654041 KT 11266. Kerusakan vegetasi akibat pembakaran hutan lindung Rainawe. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Salah satu hutan lindung yang ada di Indonesia yaitu Hutan Lindung Rainawe yang berlokasi di Malaka dengan luas 858,63 hektar. Aktivitas tebas bakar sering dilakukan di sekitar Hutan Lindung Rainawe. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gangguan antropogenik yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Rainawe. Gangguan antropogenik sendiri adalah segala bentuk kerusakan atau perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Gangguan ini dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem, menurunkan kualitas keanekaragaman hayati, dan menghambat fungsi ekologis hutan sebagai sistem penyangga kehidupan. Dalam konteks kawasan hutan lindung, gangguan antropogenik menjadi ancaman serius karena wilayah yang seharusnya dilindungi justru mengalami tekanan dari kebutuhan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan lindung Rainawe telah lama memanfaatkan lahan di sekitar hutan juga untuk mengambil hasil hutan yang ada. Jumlah penduduk di sekitar wilayah tersebut, khususnya di desa Rainawe, sekitar 210 orang. Aktivitas tebas bakar sering dilakukan di sekitar hutan lindung Rainawe dan sering juga masuk ke dalam wilayah hutan lindung ini. Kemudian interaksi yang terjadi. Kebakaran hutan lindung Rainawe terjadi karena bahan alami yang kering sebagai bahan bakar ketika ada pemicu dari manusia. Suhu yang tinggi juga memudahkan api menjadi semakin besar. Kemudian diperparah dengan angin kencang di wilayah timur yang membawa bara dan juga mempercepat pembakaran bahan alami kering. Baik, selanjutnya masuk pada dampak kebakaran di hutan lindung Rainawe. Dampak yang pertama adalah kerusakan vegetasi asli. Kebakaran membuat banyak jenis tumbuhan kehilangan struktur aslinya dan komposisi vegetasinya berubah. Bahkan pada beberapa jenis seperti Cichona pubescens, Cordia monoica, dan Eriobrotia japonica. Kebakaran berulang tersebut bisa menyebabkan kematian total. Dampak yang kedua, ada terganggunya interaksi di dalam ekosistem. Jadi, ketika vegetasi itu rusak, maka aktivitas hewan dan spesies lain otomatis ikut terganggu karena tempat hidup dan sumber pakannya yang hilang.
Lalu yang ketiga ada hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpan air dan penahan panas. Saat vegetasi terbakar, kemampuan tanah menahan air juga turun, sehingga risiko kekeringan dan pemanasan meningkat. Selain itu, kemampuan hutan menyerap karbon juga akan berkurang. Baik, selanjutnya untuk pengendaliannya bisa dengan penerapan zero burning, yaitu dengan mengelola sisa vegetasi dengan dicacah jadi mulsa. Jadi mulsa adalah lapisan material yang disebar di permukaan tanah di sekitar tanaman, yang manfaatnya bisa menjaga kelembapan tanah, menekan pertumbuhan gulma, melindungi tanah, mengatur suhu tanah, menambah nutrisi, dan mencegah penyakit. Lalu yang kedua dengan menerapkan teknik land clearing ramah lingkungan, yaitu dengan metode pembersihan dan penyiapan lahan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan lingkungan. Selanjutnya, pengendalian nomor 3, penerapan sistem perizinan dan pengawasan dalam pembakaran lahan. Perizinan diberikan untuk memastikan pembakaran dilakukan secara terkendali dengan rencana teknis yang jelas mengenai lokasi, waktu, dan metode pembakaran. Prosesnya diawasi langsung oleh petugas untuk memastikan kondisi cuaca aman dan api tetap berada dalam batas yang ditentukan. Nomor 4, pemanfaatan teknologi pemantauan sistem proteksi dini menggunakan drone. Drone digunakan sebagai alat pemantau udara yang mampu mendeteksi tanda awal kebakaran. Sistemnya bekerja dengan mengirimkan drone secara berkala ke area rawan kebakaran, lalu sensor dan kamera resolusi tinggi pada drone menangkap perubahan suhu, munculnya asap tipis atau titik panas kecil. Data visual dan suhu dikirim secara real-time ke pusat monitoring sehingga petugas dapat segera mengetahui lokasi potensi kebakaran. Untuk job desk dari pengerjaan ini yaitu yang pertama Karissa Isdihar Zabrina dengan NIM 2556446 KT 11252 yaitu mencari jurnal dan meresum jurnal. Kori Angelica Batubara dengan NIM 255616447 KT 11226 mencari dan meresum jurnal. Destiva Nur Alifah dengan NIM 255605535 KT 11184 membuat infografis. Gisma Vita Mei Hanisha dengan NIM 255645998 KT 11254 membuat infografis. Citra Juliana dengan NIM 255672227 KT 11324 membuat infografis dan job desk. Berlina Amira Azifa dengan NIM 255674140 KT 11322 membuat job desk. Dahlia Hanifah Adnani dengan NIM 2556797 KT 11344 membuat infografis. Dan Aurel Putri Mahardika dengan NIM 255655041 KT 11266 membuat infografis. Baik, demikian pemaparan mengenai kerusakan vegetasi akibat kebakaran di hutan lindung Rainawe. Mulai dari pengertian kawasan hutan lindung, gangguan antropogenik, interaksi yang memicu kebakaran, hingga dampak dan upaya pengendaliannya. Harapannya dari kelompok kami, penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya menjaga keberlanjutan hutan dan mengurangi aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian mungkin masih terdapat kekurangan, sehingga kami mohon maaf atas segala kekeliruan atau hal yang kurang berkenan. Terima kasih, dan sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.